Oke, teman-teman, aku cerita dikit ya. Jadi aku tuh setahun terakhir baru coba belajar web melalui bootcamp. Dan baru kemarin aku akhirnya berhasil deploy web buatanku untuk bisa dinikmati publik ya. Namanya noted.site. Bisa cek keyboard teman-teman. Em, aku jelasin dulu backgroundku itu gimana. Jadi aku itu lulus kuliah tahun 2017 ya. 2017 terus aku itu kerja sebagai mobile programmer. Pada tahun itu masih pakai Android, bahasa pemrogramannya Java. Aku masih fokus di bidang itu. Android Java selama 2 tahun. Kemudian aku pindah kantor ke Surabaya. Aku pindah dari Java Android ke Flutter yang bisa build aplikasi di Android dan iOS. Di situ aku 2 tahun, kemudian sekarang 3 tahun ini aku kerja di Singapura fully sebagai Flutter developer juga, masih seperti yang kantorku sebelumnya. Dan kayaknya mulai tahun 2024 ini deh, aku itu mulai move on ke lebih ke full stack developer ya, karena project mobilenya nggak ada lagi. Jadi aku belajar web, di kantor aku sekarang ngerjain React JS di front end sama back end-nya pakai Django Python. Nah, em, jadi benar ya aku lihat perjalananku untuk meniti karir dan menimba ilmu. Karena ternyata itu kalau aku amat-amati, selain aku didukung oleh teman-teman ya dari komunitas, dari rekan kerja, mereka tuh punya impact yang gede banget gitu untuk perjalanan karirku. Nah, tapi ternyata yang bikin down itu ya beberapa orang dari circle-circle itu juga gitu loh. Em, Misalnya, tahu nggak dulu waktu aku di 2 tahun pertama itu aku ada di sebuah project di mana kita harus menghubungkan satu sistem di perusahaan A dan satu sistem di perusahaan B pakai sebuah API. Nah, API ini kita yang handle. Pada waktu itu pakai Lumens ya. Dan aku itu di apa ini ya? Disengak gitu, dicibir, diledek. Diledeknya gini, kamu kok belum pernah sih ngerjain kayak gini? Ya, dan yang ngomong gitu itu bosku sendiri, seniorku sendiri. Kamu kok gini aja masih belum pernah sih? Aku diledek kayak gitu. Ya, senormalnya banyak orang ya down dong bilang gitu, dibilang gitu. Tapi ya itu pernyataannya nggak masuk akal karena ya hello, aku tuh di timmu, aku ngerjain kerjaan ya dari kamu juga gitu. Dan aku ngerjain kerjaan ya mobile gitu, bikin aplikasi mobile. Menurutmu kapan aku bakal pernah bikin API? Nggak masuk akal aja begitu. Tapi aku tetap menyakiti dan itu tetap bikin aku down ya karena ledakan semacam itu. Walaupun aku nggak berlarut-larut sedihnya. Nah, um, kejadian kedua ini kembali ke tadi ya, kemarin itu aku baru rilis noted.site. Aku post di X, aku bilangnya gini, dan nama domainnya jelek, ada story-nya. Tapi aku terharu banget. Akhirnya terbuka pintu belajar DevOps. Karena DevOps itu topik lama yang kayaknya barrier entry-nya gede banget. Dan aku cukup paham konsepnya aja, tapi aku nggak paham cara eksekusinya gimana. Baru setelah di sini aku nyoba dan aku bisa gitu loh, walaupun sangat bare minimum. Akhirnya aku punya aplikasi yang bisa aku pakai dan kembangin sendiri continually.
Ini project tamatan tahun lalu yang baru selesai di Android dan cuma pakai local storage. Gak bisa nahan air mata deh. Makasih banyak atas segala pelajaran di kelas dan segala bantuannya Mas Indra Zulfi. Ini mentorku di bootcamp ya, bootcamp dev skill. Dan aku tuh waktu ngepost ini aku bener-bener haru gitu. Karena gimana ya? Ya seperti aku bilang, aku ini kan berkarir untuk menafkahi keluarga ya, keluarga sekarang dan mungkin keluarga ke depan. Ketika kita punya ilmu baru itu mungkin akan membuka pintu-pintu rezeki yang baru, pintu-pintu improve skill yang baru. Dan aku tuh sama-sama terharunya gitu ketika aku baru bisa menguasai Flutter. Itu mengubah karirku 180 derajat ya, dari yang sebelumnya Android gitu-gitu doang, selama 2 tahun aku nggak belajar banyak. Waktu aku belajar Flutter dan diajari Flutter sama temanku ya, Mas Chong Fandi namanya, guru Flutter dan sekaligus teman, aku tuh merasa belajar banyak sepanjang perjalanan karirku. Dari yang awalnya belajar Flutter. Dan aku belajar web, itu aku juga merasakan hal yang sama lagi gitu. Ketika aku belajar Android ke Flutter, sekarang aku Flutter ke web, aku merasa skill yang baru ini akan membuka pintu-pintu baru, peluang-peluang baru. Mungkin aku ke depan bisa bikin produk sendiri, mungkin aku perjalanan karirnya lebih lancar lagi insya Allah. Dan dalam momenku yang haru kayak gitu, aku tuh baru ngerasain ada yang komen gini, jadi kamu baru bisa SSH. Aku merasa gimana ya, cukup sebel. Karena mungkin savage-nya kan DevOps SSH doang gitu mungkin ya savage-nya. Cuma ya kalimat itu terlontarkan baik, serius maupun guyon itu ada di posisi yang menurutku salah gitu. Karena aku baru belajar gitu. Dan ini interaksi yang aku takutkan ya di komunitas. Aku tuh sedih banget. Sedih itu bukan karena aku merasa terzolimi ya. Dan aku emang bener berkaca-kaca aku lihat. Aku bener-bener berkaca-kaca lihat komentar ini karena sedih karena merasa dijatuhkan itu nggak terlalu, tapi aku sedih karena apakah interaksi di antara orang IT yang sama-sama belajar itu kayak gini gitu. Ya hello, kita tuh rekan sejawat gitu, Rek. Di sisi lain aku menerima interaksi kayak gini, di sisi lain aku tuh dimanapun aku berada, aku tuh sedang membangun atau aku tuh berusaha membangun interaksi yang sehat di mana orang itu nggak malu bertanya di forum publik dan orang juga nggak malu untuk berbagi di forum publik. Karena ketika orang tanya di forum publik, orang-orang yang ada di forum itu bisa sama-sama menyimak karena mungkin mereka punya masalah yang sama atau sekedar nambah wawasan. Dan orang-orang di forum itu juga bisa jawab gitu. Jadi ada interaksi yang sehat. Misalkan gini, aku di bootcampku di DevSkill, dari pertama aku masuk, aku itu kayak menyiratkan bahwa lihatan aku. Aku itu sudah punya pengalaman, tapi aku di sini sama-sama belajar loh, sama kayak kamu. Dan aku nggak malu untuk nanya pertanyaan-pertanyaan dan remeh dan konyol di grup Discord, di grup channel publiknya. Karena can you imagine ada banyak banget orang yang DM ke mentor Mas Indra. Atau humanly kita nggak mungkin balas satu persatu. Dan aku mengencourage mereka buat tanyanya di publik, di channel bootcamp aja. Kamu nggak perlu malu kalau itu pertanyaan remeh atau pertanyaan konyol. Karena kita semua belajar. Dan aku pengen
orang-orang yang punya keraguan kayak gitu ya, merasa takut, malu, aku tuh pengen mereka lihat aku aja yang punya pengalaman nggak malu. Kalau aku nanya pertanyaan yang konyol, apalagi kamu yang baru belajar, kalau pertanyaan kamu konyol tuh maklum, karena kita sama-sama belajar. Aku ingin ada di tempat berpijak yang sama gitu, sama teman-teman yang baru belajar. Dan aku pun mengencourage teman-teman yang sharing apapun yang ia pelajari, sekecil apapun yang dia pelajari, untuk share. Karena ya dari sinilah orang-orang kayak gini nih yang akan jadi bibit-bibit kontributor ya. Dan aku tuh pernah nunjukin, aku pernah tanya di channel QA di Bootcamp Dev Skill, guys, ini cara nengahin teks itu gimana ya? Bayangin nengahin teks tok loh, teks layar, teksnya di pinggir. Aku mau nengahin itu nggak bisa. Aku tanya, guys, cara nengahin itu gimana ya? Waktu itu ada teman namanya Mbak Jessie namanya. Aku batch 3 ya, Mbak Jessie batch 1. Oh mas, coba pakai flex, item center, justify center. Wih, bisa guys. Makasih banyak ya. Bisa, keren-keren. Menurutku itu interaksi yang sehat gitu. Interaksi yang sehat karena itu pertanyaan konyol ya ampun. Mungkin aku Google Pinter aja bisa, mungkin aku tanya ChatGPT bisa, tapi menurutku lebih baik untuk tanya di forum karena mungkin orang punya masalah yang sama gitu, nengahin teks nggak bisa, terus DM ke mentor Mas Indra. Akhirnya Mas Indra harus jawab lagi satu-satu. Mungkin ada orang yang ternyata punya kendala yang sama, karena takut bertanya ya DM lagi. Aku pengen spiritnya kayak gitu, dan itu menurutku interaksi yang sehat ya. Aku bertanya di forum, ada yang jawab dari forum, dan itu nggak harus mentor. Collective knowledge. Aku bertanya tanpa ada ketakutan, Mbak Jessie menjawab tanpa ada ketakutan juga. Karena nggak ada yang menghakimi. Dan ya gimana ya, aku merasa interaksi semacam ini ya, aku merasa nggak fair aja gitu. Nggak fairnya kayak gini, kenapa orang-orang senior, aku nggak mengeneralis ya, cuma dari 2 pengalaman yang aku ceritain tadi, kenapa kok ketika aku baru mencoba sesuatu itu dijudge, kok baru bisa, kok belum pernah. Tapi dalam posisi mereka sendiri ya belum pernah gitu di bidangku, di mobile. Kayak aku beli domain, kamu pernah nggak beli akun Play Store? Aku CI/CD, kamu pernah nggak CI/CD di mobile? Pakai code magic atau pakai apapun lah, pernah nggak CI/CD mobile publish ke Play Store? Kamu pernah nggak bener-bener ngoding sendiri, ngoding misalkan pakai Flutter, bikin aplikasi mobile sampai deploy sendiri di akun Play Store buatanmu? Dan jawabannya dari orang ini nggak pernah. Tapi kenapa ekspektasinya ketika aku baru melakukan itu sekarang itu dianggap gap ya? Kok kamu baru bisa? Ketika dia tak tanyain kenapa kamu belum pernah juga bikin Play Store dan publish app di Play Store, jawabannya ya emang belum nyoba aja. Sama, aku juga belum nyoba aja gitu. Ya aku harap sih kita rekan sejawat ya, teman-teman yang sudah expert, teman-teman yang udah pro, kita tuh rekan sejawat. Jangan sampai kita itu ngomong kata-kata yang bikin down gitu. Apalagi ke orang yang baru belajar. Karena aku punya temen memang yang belajar dan sharing hasil belajarnya di X. Ada yang komen nyelekit. Ya udah, dia nggak pernah sharing hasil belajarnya lagi di X gitu.
sejak saat itu. Jadi ya itu, aduh, ironis banget nggak sih? Kita tuh sama-sama berkomunitas loh, nggak seneng tak kita punya orang-orang baru yang berkontribusi untuk belajar bareng, ngasih sharing info, ngasih pengalaman baru. Karena pasti ada sudut pandang baru dari orang-orang ini yang mungkin secara potensial bisa kamu jatuhkan. Dan ini misalkan mungkin aku punya cerita kayak gini. Mungkin di belahan bumi Sunagakure, coba bayangkan. Ada seseorang yang ikut bootcamp misalkan. Dia sangat-sangat beginner, jangan ngoding ya. Ngoperasikan komputer aja masih gagap. Tapi terus belajar, nggak menyerah, terus belajar. Sampai akhirnya mungkin setelah setahun kemudian atau setengah tahun kemudian belajar dan akhirnya mencapai yang aku sekarang capai ya. Oh, aku bisa bikin web sendiri dan aku publish dan bisa publik bisa nikmati. Dan dia dan dia berbagi hasil belajarnya kayak aku. Baru ngomong nih, oh ya aku sudah bisa bikin web sendiri, stack-nya pakai Next.js, backend-nya pakai Postgres, stylingnya pakai Tailwind. Baru mention Tailwind, ada seorang pro yang masuk komen, Tailwind itu sesat. Sedih nggak tuh? Regardless niatnya, mungkin itu akan menjadi topik yang menarik ya untuk sesama orang yang sudah pro. Mungkin ada yang setuju bahwa Tailwind itu sesat. Orang-orang yang pro bahwa Tailwind itu nggak bagus karena tahu resiko dan dampaknya kalau pakai Tailwind. Mungkin ada sesuatu yang hilang, aku nggak ngerti. Dan akan ada orang lagi yang pro Tailwind untuk diskusiin Tailwind itu menyelesaikan masalah apa sih? Dan itu diskusi akan terbentuk di situ lewat satu trigger komen yang bilang Tailwind itu sesat. Tapi bagi orang tadi yang baru belajar dengan susah payah dalam waktu yang lama dan ingin membagikan hasil kerjanya, komentarmu tuh bisa benar-benar dia down dan bisa bikin dia putus gak mau nge-share lagi apa yang dia capai gitu. Gara-gara satu komentar. Dan itu aku menyayangkan sekali. Ya, barusan itu cerita fiktif ya, tapi mungkin saja itu suatu saat akan terjadi kalau interaksi kita sebagai pegiat IT juga kayak gini terus. Anyway, orang yang komen di postingan X udah minta maaf secara private dan secara publik. Gentlemen, aku berharap aja interaksi yang savage atau interaksi yang bernuansa menjatuhkan baik serius ataupun guyon itu dibilang nggak akan terjadi lagi ya, naif banget. Cuma ya please sama-sama lah kita jaga dan tumbuhkan komunitas atau ekosistem untuk berkarir di dunia ini. Dan ekosistem untuk berkarir di dunia IT ini tetap suportif, produktif, dan apresiatif. Thank you. Semoga bermanfaat teman-teman.